Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Indonesia Maju. Saya berbicara di sini berdasarkan aturan dan kebenaran. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai perizinan terkait dengan amanat Presiden yang mengatakan bahwa jangan menghambat investasi, proses perizinan itu harus cepat dan tepat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit mengenai perizinan yang merupakan kewenangan daerah, khususnya perizinan terkait bidang kehutanan. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwa perizinan yang dilimpahkan ke daerah itu sudah diamanatkan melalui Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Perizinan terkait dengan bidang kehutanan yang diamanatkan itu dilimpahkan ke daerah itu antara lain usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, kemudian usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dalam hal ini kecuali karbon, dalam hal ini wisata alam, dan izin-izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan lainnya, jadi kecuali karbon. Kemudian terkait dengan pemungutan hasil hutan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu, serta usaha pemanfaatan kawasan, dan juga perizinan terkait dengan industri primer hasil hutan kayu di bawah kapasitas 6.000 meter kubik dan industri primer hasil hutan bukan kayu. Itu terkait dengan kehutanan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Adapun izin-izin yang lain yang menjadi persyaratan yang dilimpahkan ke daerah, yang terkait dengan izin tersebut di atas adalah salah satunya adalah izin lingkungan yang ada sampai di bupati atau wali kota. Itu sebagai persyaratan dari izin usaha di bidang kehutanan tersebut tadi. Nah, pada kesempatan ini, kenapa saya membahas ini karena banyak perizinan di daerah terkait dengan bidang kehutanan yang terhambat, bahkan ada yang terhambat sampai 3 tahun. Saya nggak tahu kenapa kok bisa sampai terhambat 3 tahun. Jadi inilah yang menjadi perhatian kami untuk membahas bagaimana penyelesaiannya dan siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan, supaya kita pahami dan kita laksanakan. Jadi berdasarkan Undang-Undang 23 pasal 350 ayat 1 secara tegas dijabarkan di situ bahwa kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kepala daerah itu wajib, itu ada kata wajib, tidak boleh tidak, itu wajib. Kemudian diamanatkan di ayat 2 bahwa dalam pelaksanaannya itu kepala daerah itu membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu. Makanya di daerah itu masing-masing daerah itu terbentuk namanya PTSP. Kemudian ayat 4 itu menyatakan bahwa kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dikenai sanksi administrasi. Jadi kepala daerah yang tidak melaksanakan pelaksanaan pelayanan perizinan itu dikenai sanksi administrasi. Inilah kata kuncinya adalah
pelayanan perizinan yang tidak terlaksana itu dikenakan sanksi administrasi. Sanksi administrasinya berupa bagaimana? Itu dijabarkan di ayat 5. Bahwa sanksi administrasi itu diberikan oleh, antara lain dijabarkan di situ, diberikan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk pelanggaran yang bersifat administratif kepada bupati atau wali kota yang tidak memberikan pelayanan perizinan dengan baik. Kemudian, bagaimana mekanismenya? Adalah mekanismenya itu ditegaskan di dalam ayat 6 pasal 350. Jadi dalam pasal 350 ayat 6 ditegaskan bahwa sanksi administratif itu dikenakan sampai 2 kali berturut-turut, dan apabila tidak dilaksanakan oleh bupati atau wali kota maka diambil alih oleh gubernur. Jadi diambil alih oleh gubernur. Kemudian pasal 352 secara tegas mengatakan bahwa supaya pelayanan publik itu yang menjadi kewenangan bupati itu bisa terselenggara dengan baik, maka gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan evaluasi pelayanan publik. Itu tegas. Jadi tegas di situ bahwa gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan evaluasi pelayanan publik. Jadi kalau pasal 352 ayat 2 ini dilaksanakan, maka tidak ada lagi yang namanya perizinan, khususnya izin lingkungan yang merupakan kewenangan bupati wali kota, itu sampai 3 tahun terhambat lebih. Tidak akan ada itu kalau pasal 352 ayat 2 ini dilaksanakan. Kemudian ada yang bertanya kepada kami terkait dengan jangka waktu sanksi administrasi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 350 ayat 6. Jadi jangka waktunya atau tenggang waktunya itu adalah 2 hari, paling lama 2 hari. 2 hari kerja. Jadi paling lama 2 hari kerja. Ini ditegaskan di dalam pasal 100 ayat 3 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018. Jadi Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Jadi dikatakan di situ bahwa tenggang waktunya itu paling lama 2 hari. Nah, pengertiannya di 2 hari ini adalah 2 hari kerja. Kemudian dalam jangka waktu 2 hari kerja tidak dilaksanakan, maka diberikan lagi teguran tertulis yang kedua, dan tenggang waktunya juga 2 hari kerja. Tidak dilaksanakan, maka diambil alih oleh gubernur. Ini tegas juga di dalam pasal 100 ayat 4 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 khusus oleh kewenangan bupati di ayat 4 huruf B. Jadi itulah yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini, yang intinya bahwa pelayanan publik baik yang dilaksanakan oleh bupati maupun oleh gubernur itu semuanya adalah tanggung jawab gubernur. Gubernur untuk melaksanakan evaluasi yang dilaksanakan oleh bupati wali kota dan mengambil alih kalau itu tidak terlaksana. Kemudian dia gubernur bertanggung jawab terhadap pelaksanaan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk yang dilaksanakan oleh gubernur sendiri.
Oleh karena itu, saya mengajak kepada khususnya teman-teman di dinas provinsi supaya kita mengetahui ini, jangan sampai gara-gara keteluruan kita, gara-gara kekurang pahaman kita, maka gubernur menjadi bahan pembicaraan presiden kalau presiden tahu bahwa ada perizinan yang terhambat di wilayah kerjanya. Jadi ini bukan hanya oleh dinas terkait perizinan, tapi juga oleh semua bawahan gubernur harus tahu ini supaya tak paham bahwa semua hambatan perizinan itu di daerah itu adalah tanggung jawab gubernur. Jadi kalau gubernurnya tidak melaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, maka akan mendapatkan penilaian kinerja yang kurang baik dari pemerintah pusat, khususnya presiden sebagai kepala pemerintahan. Jadi demikian, mudah-mudahan kita pahami. Kemudian ada pertanyaan lagi bahwa apakah boleh ada permohonan di atas permohonan? Saya jelaskan bahwa tidak boleh ada permohonan di atas areal kerja yang sama. Jadi tidak ada permohonan di atas permohonan pada areal kerja yang sama. Dan ini kalau sampai terjadi seperti itu, maka Anda mempertaruhkan kredibilitas gubernur. Anda mempertaruhkan kredibilitas gubernur. Permohonan pertama harus selesai. Kalau memang tidak selesai, dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan, baru menyusul permohonan kedua untuk diproses. Demikianlah sistem administrasi pelayanan publik yang berlaku. Jadi jangan sampai kita teledor, ada permohonan, kemudian kita proses lagi permohonan yang lain atas areal yang sama. Khususnya ini terkait dengan bidang kehutanan, atas areal yang sama. Jangan sampai ini, karena ketika itu sudah menjadi kewenangan gubernur, maka Anda mempertaruhkan kredibilitas gubernur di situ. Demikian saya sampaikan atas nama kebenaran dan aturan yang berlaku. Demi Indonesia Maju. Terima kasih.